Hai, perkenalkan nama saya Afni Winarti dari kelas 11A11 NPM 2215010036. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran khususnya untuk anak kelas 5 SD dengan tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasikan faktor-faktor penting penyebab penjajahan di bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dan tujuan pembelajaran ini agar peserta didik dapat mengetahui latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia secara benar dan dapat menjelaskan secara baik dengan menggunakan kosakata yang baku dan yang tepat. Di dunia ini banyak peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara kita sendiri. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama peristiwa yang menyenangkan dan yang kedua peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan dapat dikatakan seperti menang lomba, merayakan pesta ulang tahun, dan tamasya pergi ke kebun binatang, dan masih banyak lain. Sedangkan peristiwa yang tidak menyenangkan seperti sakit, jatuh dari sepeda, rumah kebanjiran, dan masih banyak lain. Pasti kalian tahu itu kan? Dan salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi di bangsa Indonesia yaitu penjajahan yang terjadi yang cukup lama. Salah satu contoh yang mengakibatkan penjajahan terjadi di Indonesia adalah Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempah dan karena itu bangsa Eropa ingin sekali memiliki rempah-rempahnya. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Salah satu contoh rempah yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bumbu. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan perlayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh orang bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521, kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan. B. Adanya keinginan menyebarkan agama. C. Adanya keinginan mencari kejayaan. Dan D. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantungan pada kebiasaan alam. Untuk mengetahui arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayaran. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam.
Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan kejam. Sekian dari pemaparan pembelajaran saya barusan. Jika terdapat ada kesalahan atau pendapat kosakata yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih.